Alhamdulillah. Baik, kita mulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua di kajian fikih muamalah kita pada hari ini. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia atau LSI, Lariba Consulting, Flip Mengaji, Komunitas Kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis, dan Yayasan Yurbi Sadaqat, yaitu lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah dan Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita dan menjadikan kajian ini sebagai ladang ilmu yang bermanfaat. Baik, dalam kajian kali ini, insya Allah kita akan mengeksplorasi tema yang sangat relevan dan penting, yaitu keteguhan para salaf dalam mencari rizki halal. Melalui kajian ini, kita akan memperdalam pemahaman kita mengenai para salaf, bagaimana mereka menjaga keteguhan dalam mencari rizki yang halal. Rizki adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai kaum muslimin, kita diberikan tugas untuk mencari rizki yang halal sesuai dengan tuntunan Islam. Para salaf, generasi terbaik umat Islam, telah memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan yang berkeadilan dan jujur dalam mencari rizki. Dalam kajian ini, insya Allah kita akan mengambil manfaat dari pengalaman dan ajaran mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, bagaimana keteguhan para salaf dalam mencari rizki yang halal? Mari kita bersama-sama mendalami hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam keteguhan para salaf dalam mencari rezeki yang halal, serta memperoleh wawasan yang dapat membantu kita menjadi individu yang bertakwa dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, kita mulai kajian ini dengan niat yang ikhlas dan hati yang terbuka untuk menerima ilmu yang bermanfaat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervandoni untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam kajian online membahas tentang fikih muamalah. Pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang bagaimana salaf dalam mencari rezeki, dan hendaknya kita tentu menjadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan kita, terutama dalam mencari rezeki Allah SWT. Tentunya sebaik zaman dan orang yang hidup di zaman tersebut adalah zamannya para sahabat Rasulullah SAW, kemudian setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena memang Rasulullah SAW yang telah menyatakan bahwa mereka lah khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku dan setelahnya ada setelahnya. Dan begitu juga orang-orang yang hidup di masa itu, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, ya, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka selalu menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mencari rezeki mereka akan sangat hati-hati. Tentunya mereka akan menjadikan Al-Quran dan Rasulullah SAW sebagai pedoman mereka. Maka kita lihat ya bagaimana ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang mencari rezeki ini dan bagaimana para salaf dulu dalam mengamalkannya. Tentunya mereka akan melihat dalam firman Allah Ta'ala akan mengamalkan firman Ta'ala surah Al-Ankabut ayat 17, yang mana Allah memerintahkan ya untuk mencari rezeki
dan beribadah. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, dan carilah ya rezeki yang ada di sisi Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari rezeki, yang mana rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu, dan beribadahlah kalian. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk wajib mencari rezeki yang ada pada Allah, tentunya dengan cara yang halal, dan juga Allah memerintahkan untuk beribadah. Dan ini kita lihat bagaimana para sahabat dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, dan mereka adalah orang-orang yang semangat dalam mencari rezeki yang halal. Dan juga firman Allah Ta'ala surat Al-Jum'ah ayat 10, Allah berfirman, "Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan banyaklah berzikir pada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di sini Allah memerintahkan setelah beribadah untuk mencari rezeki dan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat adalah orang-orang yang ahli ibadah, dan mereka juga orang-orang yang semangat dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW beliau berdoa kepada Allah, mana beliau bersabda, Allahumma asli li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, allazi wa ismatu amri, yang mana dia adalah yang menjaga urusanku, wa asli li dunya yallati fiha ma'ashi, dan perbaikilah kehidupan duniaku, yang mana di dunia inilah aku tempat hidup. Ya, di sini Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan dalam dunia. Maka ya, Rasulullah SAW memerintah kepada kita untuk mencari kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita dengan banyak beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan juga mencari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita. Ya, dan kita diperintahkan Rasulullah SAW diberi contoh untuk selalu minta kepada Allah kebaikan dunia. Dan kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW disebutkan Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 37, Allah mensifati ya mereka, para sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun, mereka adalah orang-orang laki-laki yang perdagangan tidak sampai melalaikan mereka. Nah, ini kita lihat para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berdagang, ya, mencari kebutuhan hidup mereka di dunia. Tapi Allah mensifati bagaimana sifat mereka, perdagangan tersebut tidak menjadikan mereka yang lalai. Wala bai'un, dan juga jual beli mereka tidak menjadikan mereka lalai untuk beribadah. Wala bai'un an dzikrillah, dari berzikir pada Allah. Wa iqamis shalah, dan untuk melaksanakan salat. Wa itaiz zakah, dan ketika mereka memiliki uang, mereka tidak lalai memenuhi kewajiban pada menunaikan zakatnya. Kemudian ya, Allah juga mensifati mereka, tarahum ruk'an sujada. Kalian akan melihat para sahabat Nabi adalah orang-orang yang rukuk dan sujud, beribadah betul-betul semangat untuk beribadah kepada Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka juga orang-orang yang mencari karunia Allah Ta'ala, dalam surah Al-Fatah ayat 29. Sehingga Allah memuji para sahabat Nabi, yang mana mereka selain dari berjihad di jalan Allah, dan ada juga sebagian yang mencari rezeki Allah dengan cara melakukan perjalanan dagang. Keduanya Allah puji sifat mereka. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi, sebagian dari mereka melakukan perjalanan dagang di muka bumi. Yabtaghuna min fadlillah, mencari karunia Allah, karunia yang halal. Dan itulah perintah-perintah Allah kepada
eh, sahabat dan juga pada kita sebagai umat Rasulullah SAW, bagaimana harusnya kita dalam eh, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai kita dalam mencari yang halal itu pertama sampai melalaikan dari beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana ya Allah memuji para sahabat, mereka dalam mencari rezeki Allah Ta'ala ya tidak sampai lalai dari beribadah. Maka semoga saya dan kita semua ya semangat dalam beribadah kepada Allah dan juga semangat dalam mencari hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia ini, dan jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Lupa deh tugas utama kita itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana ya ucapan salaf tentang mencari kehidupan dunia ini ya, dan jangan sampai kita lalai dari beribadah. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Islahul Mal, memperbaiki harta, maksudnya mencari harta yang halal, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Nah, kita lihat bagaimana ucapan mereka ya, perintahkan pada kita, carilah untuk kehidupan dunia kalian seolah-olah kalian hidup selamanya. Ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhirat seolah-olah kalian akan mati besok. Ya, kita lihat. Nah, ini bagaimana hikmah bahwa kita harus semangat dalam mencari rezeki, seolah-olah ya saking semangatnya itu kita akan hidup selamanya di dunia. Dan kemudian untuk ibadah seolah-olah kita akan mati besok. Menunjukkan bahwa kita betul-betul berhati-hati dalam ibadah dan sangat ya semangat untuk ibadah dan banyak-banyak mencari bekal untuk kehidupan akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Kemudian ya, diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari sahabat Al-Jalil yaitu Qais bin Asim, Allah meridhoinya, berkata pada anak-anaknya, alaikum ya. Jadi Qais bin Asim Al-Manqari berkata kepada anak-anaknya, wasiat kepada anak-anaknya, alaikum bi islahil mal, hendaklah kalian hati-hati dalam mencari harta. Ya, perbaikilah harta kalian. Fa innahu munabbihatun lil karim wa yustaghna biha 'anil laim. Ya. Maka sungguhnya harta tersebut sebagai munabbihatun, sebagai peringatan ya, dan juga bagi orang-orang yang dermawan, alarm bagi orang yang dermawan. Wa yustaghna bihi 'anil laim, dan bagi orang-orang yang memiliki harta, nah itu sebagai peringatan agar menjadi orang yang dermawan. Kemudian dengan harta yang baik tersebut tujuannya untuk supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Perintah untuk mencari ya, yang halal, dan ketika sudah memiliki harta, hendaknya kita bersikap dermawan, dan ketika tujuan mencari harta tersebut supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Sekarang kita lihat setelah melihat ya dan juga wasiat Rasulullah SAW dan juga wasiat para tabi'ut tabi'in, kita lihat bagaimana contoh-contoh dari sahabat yang mereka selain dari beribadah merupakan ahli ibadah, mereka juga orang-orang yang sabar dalam mencari rezeki Allah SWT. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar ketika sudah diputuskan oleh para sahabat untuk menjadi khalifah, maka keesokan harinya
beliau tetap aktivitasnya seperti biasa, pergi ke pasar. Ya, pergi pasar untuk melakukan jual beli, maka disapa oleh Umar bin Khattab. Hendak kemana engkau wahai Amirul Mukminin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya mau ke pasar untuk melakukan jual beli, untuk cari rezeki Allah Ta'ala. Maka Umar pun mengatakan, kalau seandainya engkau ya pergi ke pasar, maka siapa yang akan mengurusi urusan kaum muslimin? Maka Abu Bakar mengatakan, kalau saya seandainya tidak mencari makan, ya mencari rezeki, maka dari mana keluargaku akan mencukupi kehidupannya? Maka Umar mengatakan bahwa kami akan menyisihkan untuk keluargamu ya dari Baitul Mal. Kami akan tentukan untuk kamu dan keluargamu. Nah, bagaimana ya seorang pemimpin mereka betul-betul berusaha mencari rezeki Allah dengan cara yang halal. Kemudian juga kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang mulia. Beliau ya rela bekerja, diriwayatkan rela bekerja kepada seorang wanita Yahudi ya untuk mendapatkan upah dari mengangkat air. Nah, ini betul-betul bagaimana para sahabat Nabi, orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dengan tidak meminta-minta, mencari rezeki yang halal. Kita lihat berikutnya Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Ansor yang kaya, Sa'ad kalau saya tidak salah. Ya. Maka kalau nggak salah Sa'ad ya namanya ya, Sa'ad bin Rabi kalau saya tidak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya memiliki 2 kebun, ya, maka saya berikan salah satunya padamu wahai Abdurrahman. Saking bahagianya dia persaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Maka saya juga memiliki 2 istri, silahkan pilih yang engkau sukai. Maka Abdurrahman bin Auf pun adalah seorang yang paham betul dengan perintah Allah SWT, maka menolak untuk meminta-minta. Ya, walaupun bahkan dari yang diberikan secara halal, menjaga dirinya, yang mana mencari rezeki itu lebih mulia. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya apakah bentuk amalan pekerjaan mencari rezeki yang paling baik, paling halal, maka Rasulullah SAW mengatakan amal rajuli biyadihi, itu hasil dari karya tangan seseorang. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diterima. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima begitu saja. Beliau mendoakan kepada Sa'ad bin Rabi untuk keberkahan pada hartanya. Barakallahu fi malika. Tapi beliau mengatakan, dullani ala suq, tunjuki aku pasar. Ya. Jadi tidak mau meminta-minta. Inilah Abdurrahman bin Auf menjaga dirinya dan akhirnya berusaha mencari halal. Allah lipat gandakan hartanya hanya dalam beberapa tahun menjadi orang yang sangat kaya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ya. Perkataan Hasan. Ya. Perkataan Hasan. Beliau mengatakan mazalati taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatal haram. Senantiasa ketakwaan itu berada pada orang-orang yang bertakwa hingga mereka taraku katsiran minal halal. Mereka meninggalkan akhirnya yang halal karena khawatir itu adalah haram. Ya. Jadi orang tersebut akan selalu menjadi orang bertakwa, seringnya meninggalkan yang halal. Yang halal itu sebetulnya halal, tapi kenapa ditinggalkan yang halal tersebut? Telah dikhawatirkan ada hal-hal yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah orang yang bertakwa, takut kepada Allah, takut dari azabnya, sehingga yang halal pun mereka tinggalkan. Karena apa? Karena khawatir kalau ada yang haram pada harta tersebut.
Ini yang disebutkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan tarakna tis'ata asyarin minal halal dan muamatil halal makhafata riba. Kami meninggalkan 9 dari 10 bentuk transaksi yang halal. Khawatir ya 9 ini saking banyaknya ya 9 dari 10 bentuk transaksi yang halal. Kenapa ditinggalkan? Karena khawatir 9 ini adalah terdapat riba di dalamnya. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Inni la uhibbu an ad'a baini wa bainal haram sutrah minal halal la ukhrikuha." Aku sangat ingin meletakkan antara yang halal dan haram itu ada pembatas yang halal. Ya. Jadi antara halal dan haram ada pembatasnya. Yang pembatas itu adalah halal, bukan dari yang haram. Nah, sehingga betul-betul terhindar dari yang haram. Kemudian kita lihat bagaimana contoh-contoh sahabat dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melihat bagaimana Abu Bakar, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Ali, sekarang kita lihat contoh yang lain, yaitu bagaimana sebetulnya banyak ya. Ini saya lagi memilih yang lebih supaya tidak manjangkan materi. Setelah kita melihat dari sahabat, kemudian kita lihat bagaimana istri-istri ya para salafus soleh dulu. Mereka apa yang mereka lakukan ketika suami-suami mereka ingin mencari rezeki, sehingga diriwayatkan maka natil wahidah min nisa'i salaf, salah seorang istri salaf, idza arada zaujuha an yakhruja taliba rizki, apabila suaminya keluar mencari rezeki Allah Ta'ala, ta'allaqat bisiyabihi taqul, maka dia mengingatkan para suaminya, dan seraya berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah, fina, untuk urusan kami, yaitu keluargamu. Wala tut'imuna illa minal halalis sarif, jangan engkau cari makanan untuk kami kecuali yang betul-betul jelas kehalalannya. Fa'innana nahfut turaba nastahuffuhu wala na'kulu mimma fi syubhah. Kami tidak apa-apa makan dari makan pasir, tapi kami tidak bisa makan dari yang syubhat. Fadlan an yakuna min haram. Apalagi kalau sampai makan yang haram. Maka kami tidak makan ya, daripada harus makan yang terdapat syubhat, apalagi kalau ada yang haram. Nah, inilah yang selalu ya diingatkan pada suaminya ketika melihat istri-istri salaf ini melihat suaminya bekerja. Karena mereka tahu ya, karena para istri-istri salaf ini mengetahui ketika seseorang suami mencari makan ya, seandainya itu adalah dari yang haram, nah itu akan dimakan oleh istrinya, kemudian tumbuh pada istrinya, kemudian ya keluarlah janin dari istri tersebut, dan dari janin tersebut kalau seandainya dari yang haram akan tumbuh dari yang haram. Nah, ini akan dampaknya, sehingga ya para wanita istri-istri sangat mengingatkan suaminya. Nah, inilah contoh bagaimana keteguhan ya para salaf dulu dalam mencari rezeki yang halal, dan selalu saling mengingatkan bahayanya haram tersebut, dan ya khawatir karena panjangnya materi, ya cukupkan, dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya.
Semoga apa yang tadi Ustadz sampaikan dan juga contoh-contoh dari para salaf yang tadi juga Ustadz informasikan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan untuk bertanya langsung dengan raise hand yang akan nanti akan kami buka suaranya, atau dapat diketikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Namun disarankan untuk bisa bertanya langsung dengan Ustadz agar komunikasinya dua arah dan pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz lebih jelas dan lebih menyeluruh. Dan untuk pertanyaan bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya maupun yang sesuai dengan tema pada kita malam hari ini. Sebelum sesi tanya jawab kami buka, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama, mohon disebutkan nama dan asalnya dari mana. Terus yang kedua, kami prioritaskan adalah yang raise hand terlebih dahulu, baru setelah itu yang bertanya melalui kolom chat. Yang ketiga, untuk pertanyaan bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas terlebih dahulu, namun jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali atau diketikkan di kolom chat. Dan jika ingin menyebutkan nama lembaga lain atau nama fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan nama atau mereknya agar dapat menjaga adab. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan, mungkin yang pertama kepada Ibu Susi. Silakan, Ibu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan yang terhormat Pak Iref. Terima kasih udah diinfo. Ini Ustadz ada yang mau saya tanyakan. Yang saya tahu bahwa setelah umur 40 tahun, kalau mungkin orang Arab atau apa, atau di kelompok mana gitu Ustadz, mereka itu sudah tidak berniaga lagi. Mereka sudah meninggalkan niaga dan mereka tinggal untuk beribadah di masjid lebih banyak. Nah, sekarang yang saat ini saya rasakan, saya kalau bisa dibilang umur yang MPP. Jadi saat ini saya sudah tidak bekerja dan untuk kehidupan sehari-hari saya di cover sama anak dan mantu. Tapi kan kita namanya orang hidup ada saja kan kebutuhan yang mendadak lah atau segala macam atau ingin berbagi lebih banyak gitu ya. Nah, terus cara mencari nafkahnya seperti apa gitu Ustaz? Dalam kondisi kita tuh sudah semua berkurang ya. Dalam semangat kita udah berkurang, terus kita lebih banyak, lebih senang kita tuh beraktivitas ibadah gitu seperti ikut kajian, ikut Zoom, kajian segala macam belajar gitu Ustaz. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu Ustaz dengan usia saya yang sudah seperti ini gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Sebelumnya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Susi di awalnya tadi menceritakan ada satu komunitas atau orang-orang yang ketika sudah 40 tahun mereka sudah tidak bekerja lagi, ya. Dan kemudian beliau juga menyampaikan apa yang harus dilakukan umur 40 tahun dalam memenuhi kebutuhan. Maka wallahu taala alam, kalau kita lihat bahwa dalam Islam mengharamkan kita untuk meminta-minta, ya. Dan bolehnya meminta tersebut memang karena terpaksa darurat, ya. Ketika betul-betul contohnya kami katakan ketika seorang terkena bencana alam atau terkena musibah sehingga ya betul-betul itu di luar perkiraan, di luar dugaannya. Maka dalam keadaan terpaksa itu halal bagi dia meminta, tapi juga harus
rekomendasi dari orang-orang yang kabilah mereka, orang-orang yang pintar. Jadi setelah dipastikan mereka betul-betul orang yang sangat membutuhkan, baru halal baginya untuk meminta karena terpaksa. Menunjukkan haramnya meminta-minta tersebut. Ya. Nah, ini yang pertama harus kita ketahui. Kemudian kita lihat bahwa dari dalil dalam Islam memerintahkan wajib seorang tersebut untuk mencari hal yang dibutuhkannya dalam kehidupan ini, yaitu dengan mencari rezeki Allah Ta'ala. Maka dari dalil itu dapat kita pahami bahwa seorang muslim tersebut hendaknya ya dia jangan sampai meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka kalau memang ya antara satu orang lain dengan orang lain itu akan berbeda. Kalau memang dia sudah memiliki penghasilan sehingga kebutuhan kehidupannya dunia sudah tercukupi dan dia meninggalkan untuk bekerja dan fokus beribadah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, ya, dan akhirnya dia pun tidak mau bekerja, maka ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Maka Umar pun marah ketika ada orang yang tidak bekerja, hanya beribadah di masjid. Ya. Maka beliau mengatakan sungguhnya langit tidak menurunkan emas, tidak menurunkan hujan emas, dinar dan dirham. Maka perintahkan untuk bekerja. Nah inilah maka ya tentunya dari satu orang dengan orang lain akan berbeda. Kemudian mana yang lebih baik dari kita hanya di rumah dicukupi oleh berbeda dengan seorang wanita, Ibu. Kalau memang seorang wanita, mereka adalah tidak ada kewajiban untuk bekerja. Mereka adalah orang yang ditanggung oleh laki-laki. Ini harus kita pahami. Nah, bagi ibu seorang wanita, maka ibu memang tugasnya adalah di rumah. Ya. Kan tidak ada kewajiban untuk bekerja. Tapi bagi laki-laki memang sesuatu yang wajib mereka untuk bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, sehingga dengan demikian kita paham, ya kewajiban itu adalah bagi laki-laki. Maka bagi wanita memang kerjanya di rumah. Di rumah bagaimana beribadah, kemudian menuntut ilmu agama untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itulah lebih utama bagi seorang wanita. Tapi bagi laki-laki lebih utama adalah memenuhi kebutuhan dirinya, juga beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu, atau kalau ingin ditanggapi silakan Bu Susi. Apakah jawaban saya sesuai dengan yang diinginkan atau masih ada yang kurang pas? Ya, silakan Bu Susi, apa sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi, Bu? Ada tambahan Ustaz. Qadarullah, saya single parent. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa saya sih suka mencari uang, Ustaz. Tapi kan kondisi sekarang tuh ya, yang selain faktor mungkin ya, faktor serba keterbatasan dan lebih fokusnya tuh lebih senang beribadah gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan mencari uangnya gitu, Ustaz? Kalau Ibu mencari memiliki uang anak laki-laki? Maaf, Ibu memiliki anak laki-laki? qadarullah wa masyafa'al, Ustaz. Anak laki-laki saya sudah rahimullah 9 tahun yang lalu. Jadi saya punya anak wanita sudah menikah. Sudah menikah? Iya, dan saya di cover sama mereka gitu, Ustaz. Ya. Nah, maka tugas dari laki-laki Ibu berarti menantu ya? Menantu ya, Bu? Iya, menantu. Iya. Menantu Ibu lah yang kewajibannya adalah menafkahi orang tuanya, dan Ibu adalah orang tua dari menantu. Ya, Betul, Ustaz. maka itu adalah kewajiban mereka menafkahi orang tuanya. Maka Iya, Ibu tidak mengapa di rumah. tapi terkadang saya pengen punya uang lebih gitu, Ustaz, untuk berbagi. Saya juga Maka bisa ingin dilakukan yang kemampuan Ibu, tapi tidak melanggar syariat. Ya. Contohnya ya yang bisa Ibu lakukan kalian-kalian yang Ibu miliki. Kalau wanita soleh dulu, mereka diantaranya mengandung roti di rumah, bantu suaminya di rumah, atau yang lain-lainnya, menjahit. Nah, itu yang bisa dilakukan Ibu.
Tapi kalau fokus untuk beribadah juga jauh lebih baik ya Ustadz daripada saya misalnya mengejar-ngejar rezeki sampai seperti dulu lah gitu semangatnya gitu ya Ustadz ya. Intinya jangan sampai melanggar syariat Allah, Bu. Maka Gitu ya. kalau sudah melanggar syariat Allah itu yang harus kita tinggalkan. Oh, Apalagi baik, kalau memang Ustadz. sudah ada ya yang mengcover kehidupan kita, maka ya lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau ingin cari rezeki, carilah yang tidak yang haram, dan ibadah memang suatu yang wajib kita lakukan. Wallahu ta'ala. Ya, silakan yang lain. Baik, Ustadz. Baik. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Bu Susi. Baik, selanjutnya kita bisa ke Ibu Nia. Silakan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nia Ustadz di Bekasi. Ya, silakan Ibu Nia. Ya, baik. Ustadz, saya ada pertanyaan seperti ini. Saya kan agen properti ya Ustadz ya. Bagaimana nih ya, menurut Ustadz ya hukumnya ya Ustadz ya? Biasanya kalau agen properti itu dia mendapatkan fee penjualan gitu ya Ustadz ya, bisa dari nilai transaksi tersebut 2,5%, 3%, bahkan sampai 5% seperti itu. Nah, tapi ada beberapa pemilik properti, baik itu building ataupun rumah-rumah ya Ustadz ya, mereka berkata seperti ini, ya udah Ibu, pokoknya netnya ke saya sekian, silahkan Ibu up harganya, dibilang seperti itu. Nah, bagaimana hukum meng-up harga menurut Islam Ustadz? Sedangkan selama ini saya biasanya nggak pernah mau ya Ustadz untuk meng-up harga gitu ya, karena kalau menurut saya meng-up harga itu seperti menipu konsumen ya Ustadz ya. Jadi saya pengennya ya udah Ibu kasih saya aja fee sekian persen, dan jika laku berikan fee itu untuk saya dari sekian persen fee yang udah disepakati seperti itu. Tapi ada banyak juga beberapa owner yang bilang ya udah di up aja Mbak, saya ikhlas kok di up gitu ya. Dia mah ikhlas-ikhlas aja gitu karena dia si pemilik properti ya Ustadz ya, tapi kan si calon pembeli gitu mereka ikhlas nggak gitu kan, mereka kan juga nggak tahu itu rumahnya atau gedungnya di up harganya seperti itu. Nah, menurut Ustadz meng-up harga dari properti itu yang dilakukan oleh banyak orang-orang di luar sana seperti apa hukumnya Ustadz? Baik. Kalau permasalahan ditanyakan menaikkan harga sendiri, maka terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengharamkan. Kenapa? Karena ini upah yang tidak jelas, gharar. Saya lebih cenderung dapat yang membolehkan. Pertama, memang ada perkataan Ibnu Abbas, dari saya sekian, silakan naikkan harga. Dan ini perkataan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW mengatakan demikian. Kemudian pendapat yang membolehkan, ini akarnya bukan ijarah, tapi akarnya adalah ju'alah, sayembara. Ya, sayembara, maka sayembara itu boleh gharar. Karena kalau dapat kamu sekian, kalau tidak dapat ya tidak. Sehingga dibolehkan dalam jualah itu gharar. Apa maksudnya jualah sayembara? Contohnya, kalau kamu bisa mencari pembeli, maka kamu dapat sekian. Nah, bisa atau tidaknya itu kan gharar. Dan begitu juga dengan ini, ya. Upahnya itu dari saya sekian dan serangka menaikkan harganya. Nah, kalau Ibu tadi, jadi saya lebih cenderung pendapat membolehkan. Nah, kekhawatiran Ibu tadi dikhawatirkan menipu konsumen dengan menaikkan harga sendiri. Nah, maka Ibu perkirakan saja, maksud saya begini. Biasanya penjual itu dia memberikan fee marketing 2,5%, itu harganya sudah dinaikkan dari yang dia inginkan. Maksud saya, Bu, dia misalkan ingin mendapatkan harga jual rumah itu misalkan 100 juta. Tapi karena ada fee marketing 2,5%, maka dia naikkan harga menjadi tambah 2,5%. Maka dengan demikian ibu saja menambah 2 atau yang Ibu inginkan.
apakah 2,5% atau 3% supaya harganya masih tetap wajar. Wallahu ta'ala. Jelas, Bu Nia? Ya, semoga bisa dipahami ya. Silakan. Ya, semoga Bu Nia bisa memahami untuk jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya, Ustaz ya, ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan kepada Bapak Ibnu Ada untuk bertanya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga, teman-teman dan kaum muslimin selalu Allah jaga dan Allah berkahi. Izin bertanya Ustadz. Anak seorang mahasiswa umur 20-an. Anak ingin bertanya terkait pekerjaan mengajar ngaji privat Ustadz. Anak pribadi dari sudah lama memandang bahwa pekerjaan ngajar privat ngaji mendatangi murid itu sesuatu yang sepertinya kurang layak ya. Karena di situ ada istilahnya, bahasa kasarnya mungkin penghinaan terhadap keagungan ilmu, ta'zim terhadap ilmu. Di situ ada taksir di situ dari sisi itu, sehingga anak memandang sampai saat ini kurang bagaimana gitu terhadap mengajar privat ini. Tetapi sebagai status anak yang saat ini sebagai thalabul ilm dan tidak dipungkiri sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya-biaya lainnya yang menunjang di umur-umur seperti ini, mungkin persiapan untuk menikah dan sebagainya. Yang Anda lihat sementara ini yang paling efektif dan paling mudah sepertinya anak alhamdulillah tinggal di Jakarta Ustaz. Dan sepertinya hal yang seperti itu pekerjaan privat itu sangat efektif untuk mahasiswa seperti anak, karena kebetulan di Universitas Islam yang ada di Jakarta. Lalu bagaimana pandangan untuk Ustaz? Anak pribadi ada keinginan untuk mengambil profesi tersebut, tapi di samping hati juga agak menolak gitu, karena di situ ada itu. Karena anak juga beberapa pernah mendengar beberapa nasihat dan beberapa kutipan bahwasanya hal seperti itu kurang disarankan, dan jika pun ada pekerjaan lain, kira-kira pekerjaan apa yang tepat untuk Ya. Jazakumullah khairan. Ibnu Ada yang antum diperkenankan menurut antum itu pekerjaannya atau mendatangi muridnya untuk merasa tidak nyaman? Mendatangi muridnya Ustaz. Kan kena mengajar Al-Qur'annya. Iya, mendatangi murid, dan yang akan kita ajarkan adalah ilmu yang agung itu, ilmu syar'i, apalagi Al-Qur'an. Saya tegaskan kembali Ibnu, antum merasa tidak nyamannya karena mengajar Quran diupah atau karena antum mendatangi muridnya? Mendatangi muridnya, dan seperti seolah-olah kita itu apa ya? Baik, ya saya paham pertanyaannya. Iya, Ustaz. Pertama, Jazakumullah khairan. ya, Nabi sudah menjelaskan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ini jelas bolehnya kita mengambil upah dalam mengajar Al-Qur'an. Bahkan itu adalah yang paling berhak, ya. Jadi mengajar Quran selain kita mendapatkan pahala, juga halal kita mendapatkan upahnya. Sebagaimana dulu sahabat Rasulullah SAW memang dalam keadaan terpaksa. Ini tadi antum sudah menceritakan keadaan antum dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga untuk bekerja yang lainnya itu malah akan mengganggu ilmu syar'i antum, ya, dalam mencari ilmu syar'i. Maka itu adalah paling berhak antum lakukan, paling mulia. Bagaimana sahabat Nabi dulu mereka kehabisan bekal dalam perjalanan, antum saya rasa tahu mereka kehabisan bekal dalam perjalanan. Akhirnya mereka meminta dianggap sebagai tamu di suatu kabilah, tapi mereka enggan, dan akhirnya
mereka kabilah itu ada pemimpin yang terkena bisa hewan, dan para sahabat mereka mengatakan kami akan obati dengan syarat nanti diberikan upah, yaitu 2 ekor kambing. Maka dibacakanlah surah Al-Fatihah dan sembuh, dan itu minta upah dari membacakan Al-Quran. Nah, maka mereka bertanya pada Nabi, maka Nabi menyetujuinya. Apakah masih ada sisa? Menunjukkan ya dibolehkan, dan itu memang sesuatu yang mulia. Mengajar Quran mendapat pahala dan juga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan kita dengan tidak meminta-minta. Nah, kalau antum merasa ilmu itu dihinakan, nah maka antum bikin aturannya. Mereka yang datang ke rumah antum. Saya rasa bisa paham ya, Ibnu. Nah, bikin aturan antum sendiri, mereka yang datangin karena antum merasa bahwa ilmu kurang dihargai. Ya, wallahu ta'ala. Silakan yang lain. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kepada Bapak Raffi, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah suara Anda terdengar? Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk materinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustadz, keluarga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan Anda terkait prioritas dalam menuntut ilmu Ustadz. Alhamdulillah Anda saat ini bekerja dengan sudah bekerja full time Ustadz. Cuman yang cukup menantang bagi Ana itu memprioritaskan ilmu mana yang dipelajari terlebih dahulu, Ustadz. Kondisinya sekarang Ana baru mulai menuntut ilmu 1-2 tahun ke belakang, dimulai dari mencoba akidah dan memperbaiki tata cara sholat, Ustadz. Mungkin mohon nasihat prioritas ilmu dan juga agar bisa istiqomah, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, ilmu yang prioritas yang wajib antum pelajari ya sebagai seorang muslim. Maka apa yang paling utamakan yaitu apa yang akan antum hadapin. Pertama, sebagai seorang muslim harus baik akidahnya. Maka ini antum harus wajib ya kira-kira apa yang akan merusak akidah antum. Tentunya bekerja dengan orang-orang non-muslim. Maka antum baca akidah tentang bagaimana walak dan barak dengan non-muslim. Ya. Kemudian antum akan mengerjakan sholat. Wajib antum pelajari bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian akan masuk bulan Ramadan. Wajib antum pelajari bagaimana puasa yang sesuai dengan syariat Islam. Antum akan melakukan pekerjaan. Maka wajib antum pelajari hukum-hukum tentang pekerjaan yang antum hadapi. Itu yang wajib. Itu yang diprioritaskan. Wallahu ta'ala. Syukron, Ustadz. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke kolom chat ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Aldi dari Jakarta Timur. Saya bekerja di sebuah perusahaan di luar negeri sebagai programmer. Perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan, menyediakan jasa tes PCR. Di negara ini, pasien atau customer-nya dapat membayar menggunakan asuransi. Dan saat ini hanya menerima pembayaran via asuransi, tidak menerima cash ataupun transfer. Setelah proses pengiriman alat dilakukan dan pasien memperoleh hasil, perusahaan akan melakukan klaim asuransi atau menagih kepada customer apabila asuransi mereka tidak valid. Karena suatu kebijakan saat ini hanya customer yang memiliki asuransi saja yang dapat diproses. Pertanyaan saya, apakah income saya halal, Ustaz? Ya, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Asuransi ini wajibkah di negara itu? Baik, mungkin Pak Aldi bisa menjelaskan sedikit secara langsung. Silakan dibuka suaranya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terdengar suaranya, Ustaz? Silakan. Iya, jadi terkait dengan asuransinya, itu tidak semua orang diwajibkan, tapi di negara ini ada asuransi semacam BPJS-nya. Jadi bisa kita bilang Medicaid atau Medicare. Nah, tapi tidak semua orang memiliki asuransi yang private. Nah, jadi kalau untuk asuransinya jawabannya
apakah ada asuransi yang wajibnya? Ada Ustadz, itu namanya Medicaid sama Medicare. Nah, untuk yang asuransi swastanya itu tidak semua orang harus punya. Kebijakan belinya harus pakai asuransi, kebijakan mana? Itu dari kebijakan perusahaannya Ustadz. Jadi untuk suatu alasan saat ini tidak bisa melakukan pembelian secara cash ataupun transfer. Jadi mereka benar-benar hanya mau untuk melayani orang yang melakukan pembelian menggunakan klaim asuransi gitu Ustadz. Alasannya kenapa asuransi? Hanya asuransi. Kalau saat ini saya belum tahu alasannya kenapa Ustadz untuk mengapa harus asuransi, tapi sepemahaman saya di negara ini kalau memang di negara ini untuk tes PCR-nya saat tahun 2019 sampai 2020 itu memang boleh klaim ke asuransi. Jadi daripada PCR atau kit-nya ini sudah sampai terus tidak dibayar oleh orang yang bersangkutan yang memesan, jadi mereka ingin lebih mencari aman dengan cara menagih ke lembaga asuransinya, Ustadz. Antum sebagai apanya di itu? Saya sebagai programmer yang membuat aplikasi agar orang ini bisa memasukkan data mereka, melakukan pengecekan asuransi, memanage ordernya, mengirimkan paketnya, lalu menampilkan hasilnya, sampai akhirnya melakukan penagihan asuransi ke provider penagihnya, Ustadz. Maaf, boleh diulang, Ustadz? Tidak terdengar. Tidak, suaranya tidak Ya, kedengaran. Ustaz. tidak jelas ya. Maaf, tidak. saya belum bisa menjawabnya karena alam, saya tidak tahu jawabannya. Kalau seandainya Ustadz, katakanlah ada orang yang bekerja di rumah sakit di Indonesia gitu Ustadz, kan ada beberapa rumah sakit yang bisa klaim BPJS dan juga ada yang bisa klaim asuransi. Untuk gaji pegawai dari rumah sakit tersebut seperti perawat dan juga dokter yang ada uang dari BPJS ataupun asuransi itu, apakah itu halal Ustadz? Kalau yang BPJS yang wajib itu halal. Ya, tapi yang konvensional, nah itu berarti campur hal yang haram. Maka gajian itu bercampur dengan hal yang masalahnya kebijakannya itu. Kebijakan perusahaan itu yang saya bikin ragu. Ya, kebijakannya hanya asuransi. Nah itu yang saya tidak bisa menjawabnya. Wallahu alam. Berbeda Jadi dengan apakah yang kedua antum tanyakan itu beda hukumnya. Kalau pertanyaan kedua itu kan bagaimana hukumnya kalau orang membayar pakai asuransi BPJS atau membayarnya pakai asuransi konvensional, maka jawabannya konvensional haram dan yang BPJS halal karena BPJS adalah satu yang wajibkan, maka bercampur halal dan haram, maka kita yang bekerja yaitu hanya yang pada halalnya saja boleh. Tapi yang menjadi masalah di sini ada kebijakan dari perusahaan antum bahwa hanya menerima pembayaran dari asuransi. Nah itu yang bikin saya agak tidak tahu jawabannya. Wallahu alam. Maaf Ustadz, satu lagi Ustadz, apakah sebaiknya saya mencari pekerjaan baru daripada bertahan di sini Ustadz? Ya tentunya. Maka kalau Baik, antum bisa mencari maaf Ustadz, tadi saya memotong omongan Ustadz, maaf. Ya, suaranya agak tadi terakhir tidak terdengar. Ustaz. Ya, lebih baik antum mencari pekerjaan yang lain. Ya, karena di sana kebijakannya harus asuransi dan itu yang agak ini. Ya, lebih baik cari pekerjaan yang lain. Allah alam, kalau antum bisa. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami ya Pak Aldi. Selanjutnya mungkin kepada Pak Aditya yang sudah resen. Silakan Pak Aditya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa Ya. terdengar suaranya? Oke. Dengar, Baik, suara saya putus-putus ya?
Iya, tadi sempat menghilang Ustadz. Afwan. Oh ya. Masya Allah. Pertanyaannya begini Ustadz. Saya ada usaha dengan 2 orang partner. Nah, salah satu partner saya ini juga dia bekerja profesional di salah satu kantor gitu ya. Nah, kami sering menerima pekerjaan dari kantor dia. Jadi kantor dia butuh jasa kami, terus kami yang kerjakan pekerjaan yang datang dari kantor di mana partner kerja saya ini bekerja di sana gitu. Nah, ini bagaimana hukumnya ini untuk pekerjaan yang kita lakukan untuk kantornya tersebut, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya menerima dan memberikan sharing profit kepada pemberi order ini? Karena notabene dia juga salah satu pemegang saham di usaha bersama kami ini, Ustaz. Beliau orang yang berwenang dalam menentukan partner di perusahaannya itu? Tidak, Ustaz. Jadi tapi perusahaannya tahu bahwa dia memiliki saham di tempat antum ini. Perusahaannya tahu istrinya yang memiliki saham, dan memang secara legal istrinya memang yang terdaftar di perusahaan kami bersama gitu ya. Nah, tapi Istrinya bukan suaminya. bukan. Boleh kalau gitu. Boleh, Ustaz ya? Boleh. Nah, istrinya kan bukan dia kan. Iya, betul. Tapi secara tidak langsung gimana ya? Beliau juga menerima gitu ya, karena ada bagi hasil dari setiap pekerjaan selesai, kita buka ini marginnya sekian, kita bagi rata sama operator dan pemilik saham seperti Ustadz. Sahamnya kan istrinya kan bukan dia Iya. kan. Iya, istrinya, betul, istrinya. Konsep tidak kedengaran suaranya Pak. Ustaz. Putus lagi. Boleh. Tidak ada masalah. Sama istrinya. Masih putus? Sudah Ustaz, sudah terdengar. Bagaimana Pak Aditya? Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khairan. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas materi dan ilmu yang telah disampaikan Ustadz. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan Ustadz ya. Afwan bagi Bapak Ibu yang belum dapat bertanya, semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang berintegritas dan berkah. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, namun sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa saat ini, izin share screen ya Bapak Ibu, bahwa saat ini Koperasi LSI sedang membuka fundraising atau penambahan simpanan dana untuk Riba Busters Series 5. Jadi alhamdulillah Koperasi LSI hadir di tengah masyarakat sebagai alternatif untuk bermuamalah pembelian barang secara kredit yang insya Allah sesuai syariah, tanpa riba, tanpa gharar, dan tanpa zolim. Baik, jadi Masya Allah tabarakallah, dukungan dari anggota Koperasi LSI berupa doa dan simpanan. Dana dari anggota koperasi memberikan implikasi besar dalam membantu masyarakat yang memerlukan aset dengan kredit syariah tanpa riba, khususnya dukungan anggota Riba Busters dari anggota Koperasi LSI. Dan Masya Allah tabarakallah, untuk persentase keuntungan Riba Busters Series 5 periode yang lalu, yaitu asumsi dari Juli 2022 sampai dengan Juni 2023, sebesar 12,18% per tahun. Jadi saat ini sedang dibuka penambahan simpanan dana mulai dari tanggal 7 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi bagian anggota Koperasi LSI, silakan bisa menghubungi WhatsApp official Koperasi LSI ataupun melalui sosial media. Bersama Gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Baik, jazakallah khairan Ustadz, sekali lagi Ustadz Irfan Doni atas ilmunya.
bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi di kajian ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip Mengaji, komunitas kajian dari Islam dari Flip, lalu juga Yurbi Sodakat, bisa langsung melihat di website dan media sosial masing-masing seperti di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube masing-masing. Baik, mari kita mohon kepada Allah SWT agar memberkahi langkah-langkah kita dalam mencari rezeki yang halal dan menjalani kehidupan yang sesuai syariat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami tutup kajian pada kali ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.